Kali ini saya akan share ke kalian bagaimana tips dan trik dalam memilih anak panah. Simak terus. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian tidak salah dalam memilih anak panah. Dalam memilih anak panah ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan pada saat kita akan memilih atau membeli anak panah. Untuk mengelompokkan anak panah supaya lebih mudah bagi kita, saya mengelompokkannya ke dalam dua jenis anak panah. Anak panah modern dan anak panah tradisional. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi anak panah modern itu seperti anak panah yang ini versi saya, anak panah yang terbuat dari karbon, anak panah yang terbuat dari fiber ataupun aluminium dan sebagainya. Kemudian anak panah tradisional saya kelompokkan lagi, jadi di dalamnya ada anak panah bambu, anak panah kayu, dan anak panah yang diambil dari alam. Nah, seperti ini. Yang ada di sini punya saya, ini ada anak panah karbon, ini anak panah tradisional, ini pun dari jenis kayu yang berbeda. Ini dari kayu ceri, ini dari siprus, ini dari bambu tongkin Papua. Nah, ini juga tongkin Papua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan bagaimana bagian-bagian anak panah. Di sini yang penting. Di sini teman-teman itu kita akan coba mengambil satu. Ya. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi ini untuk pemula. Di bagian ujung sini namanya keseluruhan namanya arrow atau anak panah. Kemudian di ujung sini, ini kita sebutnya poin. Kemudian batangnya ini namanya shaft. Kemudian ujungnya adalah knock. Kemudian bulu ini namanya fan atau fence atau bulu atau sayap. Di sini ada lilitan untuk mengikat agar ujung fence tidak keluar. Karena tadi kita sudah menjelaskan bagian-bagian anak panah, sekarang saya mau menjelaskan jenis-jenis knock. Jadi anak panah di depan kita ini terdiri dari beberapa jenis knock. Nah, kalau ini namanya knock, self knock, namanya self knock. Ini self knock, ini self knock, ini juga self knock, ini juga self knock. Ya, kemudian ini knock plastik. Ini knock yang dipasang ke anak panah. Kemudian ini adalah knock insert yang masuk ke anak panah. Ya, ada juga knock yang modelnya terbuka. Beda jenis knock itu beda fungsi atau penggunaannya. Kemudian kita ke fan. Ayam ribut. Kemudian kita masuk ke fan. Nah, ini beberapa model fan anak panah. Fans atau bulu atau sayap anak panah. Ya, yang paling sering digunakan itu ada 3 fan, tapi ada juga yang 4, ada juga yang ayam, ada juga yang 5. Tapi yang saya gunakan adalah sayap yang 3. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ada beberapa model dan ukuran yang berbeda. Ayam, diam dulu. Nah, ini modelnya juga lain, ini juga lain, ini juga lain. Nah, teman-teman juga mesti pahami bahwa model yang berbeda itu juga beda fungsinya. Tapi saya akan jelaskan di video lainnya, dan beda panjang pun itu beda fungsinya. Ini ada yang panjangnya 6 inci ayam,
ini yang cuma 2 inci, ini 3 inci, ini juga 4 inci, ini 5 inci, dan ini 6. Jadi teman-teman juga harus memahami yang seperti ini, karena nanti gue potong. Kalau sayapnya juga panjang itu lain fungsinya, kalau sayapnya pendek juga lain fungsinya, tapi saya akan bahas di tempat lain. Karena tadi kita sudah membahas tentang fan atau sayap dan knot, sekarang kita akan membahas tentang poin. Nah, di anak panah juga itu ada beberapa jenis poin dan dengan berat yang berbeda-beda, tapi di depan kita hanya ada 2 jenisnya, yaitu ini poin insert. Nah, ini poin yang dipasang. Jadi ini juga berat poin juga sangat menentukan pada kelesatan anak panah. Teman-teman bisa belajar sama teman-teman di tempatnya memanah tentang poin ini. Buat kalian kalau ingin membeli anak panah, perhatikan berat anak panah. Nah, upayakan anak panah yang kalian beli cocok dengan busur kita, dengan melihat berat anak panah, kesesuaian berat anak panah dan berat tarikan busur kita atau berapa lbs busur kita. Cari anak panah yang sesuai. Teman-teman bisa lihat ada tabel untuk kesesuaian antara berat tarikan dan berat anak panah. Nah, yang saya mau share lagi berdasarkan pengalaman saya, apabila kalian mau pesan anak panah di Arrowmaker, nah coba perhatikan panjang tarikan kita agar menyesuaikan juga dengan berat. Nah, misalnya tarikan kita hanya sampai di 28 inch, maka kita pilih anak panah yang 28 inci atau kita potong anak panah itu sendiri. Nah, ya, misalnya ini udah ukuran saya, tapi kalau saya menggunakan ini kepanjangan, jadi ini bukan ukuran saya. Atau misalnya gini, ini bukan ukuran saya karena ini terlalu panjang. Nah, yang terakhir, kita juga ini untuk agar lebih maksimal, kita juga perhatikan spin anak panah atau kelenturan. Ini misalnya, ini namanya spin anak panah, kelenturan anak panah. Ini beda bahan anak panah maka berbeda kelenturannya. Ini juga sangat menentukan. Oke, itu tadi yang bisa saya sharingkan, bagaimana tips dan trik memilih anak panah berdasarkan pengalaman saya.